Warga Indonesia ingin memberikan penawaran. Sahrul nggak mau diklaim, mumpung masih di sana, mumpung lagi di Malaysia. Di jiran Malaysia biasanya kalian suka mengklaim, di mana dia menyarankan kepada negara ini untuk mengklaim seorang waria yang asal dari Indonesia. Dasar Malaysia negara tukang maling gitu kan yang biasa diomongin netizen di Indonesia. Tapi bener gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Ini ada seorang TikToker perempuan wanita ya, geng ya, yang Malaysia suruh mengklaim seorang waria ataupun lelaki jadi-jadian. Kayak gitu, geng. Karena waria ini pergi umroh yang itu harinya Iki reksan terus mungkin translate di bandara Malaysia, geng. Nah, yang serunya di video kali ini, geng, ternyata influencer ataupun TikToker perempuan ini, geng, kena ason oleh Kak Jantung Pisang, geng. Jangan menghancurkan lagi antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia. Soalnya ini tentang klaim-mengklaim, geng. Dia membilang Reok Ponorogo diklaim Malaysia dan rendang diklaim Malaysia dan lain sebagainya diklaim oleh Malaysia. Nah, dan gak usah berlama-lama, jom kita simak videonya seperti apa, geng. Kalian tentunya sudah penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Untuk negeri jiran Malaysia, biasanya kan kalian itu mengklaim Reok Ponorogo, terus batik. Nah, kali ini kami warga Indonesia ingin memberikan penawaran. Sahrul nggak mau diklaim, mumpung masih di sana, mumpung lagi di Malaysia, gitu. Lucu kok, buat bahan olok-olok lucu kok. Untuk negeri jiran Malaysia, biasa. Sangat disayangkan sekali ya apabila seorang warga negara Indonesia mengeluarkan statement seperti ini ya, dimana dia mengatakan kepada negeri jiran Malaysia biasanya kalian suka mengklaim. Sekarang dia menyarankan kepada negara ini untuk mengklaim seorang waria, dimana waria ini menunaikan umroh dengan berpakaian wanita ya. Begini sis ya, apabila Anda ya mengeluarkan statement, tolong jaga ucapan Anda ya. Apalagi Anda ya mengeluarkan statement untuk negara jiran kita. Tolong ya, tolong jaga ucapan Anda. Jangan sampai dari ucapan Anda ya merusak keharmonian dua negara. Anda sarankan negara ini untuk mengklaim seorang waria, sementara negara ini ya menghalau ya warganya seorang waria, di mana waria ini dulu telah menunaikan umroh dengan menggunakan pakaian wanita ya. Mereka menentang itu sekeras-kerasnya, menentang penista agama. Sekarang Anda menyarankan kepada negara ini untuk mengklaim seorang waria dari negara kita. Wow, ini sangat luar biasa ya. Tuduhan Anda ya sangat melukai lah, aku rasa, perasaan negara jiran kita ini. Untuk negeri jiran di dua kali Malaysia, oleh Kak Jantung Pisang. biasa. Tertarik ingin meng-stitch video dari sis ini ya, dimana sis ini mengatakan kepada negeri jiran Malaysia biasanya kalian suka mengklaim, dimana dia menyarankan kepada negara ini untuk mengklaim seorang waria yang asal dari Indonesia, dimana waria ini menunaikan umroh dengan berpakaian wanita dan mengatakan si waria itu sekarang berada di dalam negara Malaysia. Saya rasa ini sangat-sangat keterlaluan ya sis ya, dimana Anda ya mengatakan negara ini suka mengklaim ya. Bahkan Reok Ponorogo pun antakan mereka mengklaim. Begini ya sis ya, saya rasa ya sebagian rakyat Malaysia pun tidak menginginkan budaya ya Reok Ponorogo itu berada di dalam negara mereka.
Jadi tolonglah sis, tolong ya, jangan sentuh negara orang. Apalagi ya, hal-hal seperti ini ya bisa merusak keharmonian dua negara. Dimana kita tahu ya, kita berjiran baik dengan negara Malaysia ya. Jangan disebabkan sis mengeluarkan statement seperti ini ya, melukai hati dan perasaan rakyat dari negara jiran kita sis ya. Tolonglah sis. Bener banget, geng ya. Diungkit lagi. Sebenarnya negara Malaysia tak ingin tentang hal itu. Namun dulu sebelum Indonesia dan Malaysia itu merdeka, mungkin suku ataupun bangsa-bangsa ini mungkin merantaulah ke tanah Semenanjung ini kayak gitu ya. Seperti contohnya orang Minang merantau ke Negeri Sembilan dan orang Jawa ke Johor kayak gitu. Kan seperti itu, mereka udah melestarikan budayanya kayak gitu ya, geng ya. Sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, mereka kan sudah berada di negara Malaysia ini kayak gitu. Jadi pasal itu jangan dimunculkan lagi lah isu-isu ini, geng ya. Kayak gitu, jangan dimunculkan lagi isu-isu benda-benda yang macam ini yang membuat netizen ataupun kedua negara ini bertimbul pergaduhan lagi kayak gitu ya, geng ya. Jadi mereka orang Malaysia pun tak ingin kayak gitu, seperti Reok Ponorogo yang diolok-olok oleh sisnya tadi, oleh anunya. Ikinya sangat setuju dengan pendapat dengan Kak Jantung Pisang ini kayak gitu ya, geng ya. Bahwasannya Malaysia pun tak ingin Reok Ponorogo itu ada budaya di Malaysia. Namun memang sudah orang Jawa itu sudah menjadi kewarganegaraan Malaysia yang mereka cuma melestarikannya aja kayak gitu loh. Jadi apa salahnya seperti itu? Contohnya di Minang, tarian Minang, baju Minang itu hari diklaim katanya. Itu kan bilangnya Minangkabau, Negeri Sembilan Malaysia. Kayak gitu loh. Pada ucapannya seperti itu. Namun tanggapan para influencer ataupun tiktoker kita itu bersalah pahaman tentang hal itu, geng. Jadi timbullah daripada netizen yang biasanya suka ataupun tidak mengambil isu tentang hal ini. Jadi mereka mau mengambil isu tentang hal ini, geng, tentang klaim-mengklaim. Jadi pergaduhan lah dah. Kalau sudah menjadi pergaduhan ini akan muncul satu oknum-oknum yang sok membela, yang sok cinta tanah airnya seperti itu, bukan malah meluruskan, namun malah mengajak netizen itu untuk membenci negara Malaysia. Kayak gitu, geng. Oke, geng, apakah benar negara Malaysia suka mengklaim? Kayak gitu, jom kita simak bersama-sama tentang video ini saat orang Indonesia kaget. Ternyata di Malaysia ada juga rumah adat Minangkabau, guys. Let's go. Saya bingung banget, kita lagi di Malaysia atau di Padang sih? Eksplor nih, Negeri Sembilan ini ada banyak budaya Minangkabau di sini. Kita lihat ya, gimana Negeri Sembilan. Kalau rendang tentang apa ya? Let's go. Budaya kayak gitu. Baru jalan 3 menit kita udah ngelihat rumah Bagonjong kayak gitu. Kan? Kita lihat ya, kita cari tahu itu tuh apa ya. Yuk, come on. Guys, ketemu lagi guys, yang kedua guys tuh. Wah, nampak rumah adat Minang ya, tapi di depannya ada gereja guys. Kita telusuri ya itu apa ya. Ya. Mereka kaget nih. Guys, dapat clue yang ketiga guys. Kamu lihat itu? Ini papan informasinya itu bergonjong gitu guys, kayak rumah adat Minang ya. Sementara di kita aja nggak ada papan informasi kita begitu. Keren kan? Ternyata yang tadi rumah Bagonjong di atas bukit itu adalah Wisma Negeri guys. Cuman lagi tutup, kita nggak bisa masuk. Tuh. Wisma Negeri. Apa tuh, geng? Wisma Negeri. Guys, ketemu lagi guys. Yang ini namanya Yayasan Negeri Sembilan. Mau Bagonjong, keren kan? Yuk kita explore lagi. Nah, ada lagi guys, tuh guys, Dewan Majelis Bandaraya Seremban. Tuh banyak guys ternyata yang berarsitektur Minang. Kayaknya lebih banyak daripada di Padang ya. Yuk kita explore lagi. Guys, kita ngelewatin taman. Guys, di Taman Tasik Seremban. Tuh, rumah Bagonjong. Lihat guys, juga guys, juga arsitektur Minangkabau. Oh, banyak geng ya. Keren kan? Ayo.
berdebat isu ambalat, isu sempadan atau apa sahaja berkenaan pembangunan negara jauh lebih baik daripada berdebat tentang isu lagu, budaya, tarian atau makanan yang sama sekali tidak memberi manfaat, kerana pada hakikatnya Malaysia dan Indonesia ini berada dalam satu kelompok Nusantara yang sama. Hanya nama negara dan sempadan sahaja yang memisahkan antara kedua-dua buah negara ini. Tengoklah bahasa kita ni pun lebih kurang, rupa paras pun lebih kurang, ketinggian pun lebih kurang, perangai perak nak mampus dengan orang putih pun lebih kurang. Dan begitu jugalah dengan persamaan dari segi budaya, tarian dan adat resam. Tak malukah kita hanya bergaduh kerana isu lagu dan makanan? Adakah ianya boleh menaikkan ekonomi negara kita? Realitinya, yang menguasai ekonomi Malaysia dan Indonesia itu pun kaum Cina, bukan pribumi pun. Tak sedar diri lagi kau? Lebih baik kita fikir bagaimana nak mempertingkatkan kerjasama untuk pembangunan ekonomi sendiri, daripada sibuk maki hamun tentang isu yang remeh-temeh ini. Saya tidak berpihak pada Malaysia ataupun Indonesia. Saya hanya nak rakyat di kedua-dua buah negara ini berfikir secara waras. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Dasar Malaysia negara tukang maling. Itu kan yang biasa diomongin netizen di Indonesia. Tapi bener gak sih? Oke, kita bahas dulu. Yang pertama ada rendang. Walaupun namanya sama-sama rendang, tapi rendang Malaysia ini warnanya lebih merah, teksturnya lebih kental, lebih basah, dan dimasak menggunakan kelapa parut. Dan rasanya lebih mirip kari dibanding rendang Indonesia. Yang kedua, sate ayam. Daging sate Malaysia lebih besar, lebih berempah, dan lebih pedas. Saus kacangnya juga kadang-kadang ditambahin santan. Yang ketiga, baru aja kemarin viral, yaitu batik Malaysia. Kita semua tahu batik Indonesia itu susah untuk dibuat karena menggunakan canting dan juga ditulis. Kalau batik Malaysia itu dilukis. Yang paling menonjol dari batik Malaysia itu coraknya yang berbentuk bunga dan juga menggunakan warna-warna cerah. Sebenarnya kalau mereka bilang ada sate Malaysia, rendang Malaysia, batik Malaysia, itu nggak salah sih, karena memang mereka punya versinya sendiri. Mirip kayak soto Lamongan, soto Kudus, soto Betawi, semuanya sama-sama soto tapi berasal dari daerah yang berbeda. Jadi walaupun Malaysia punya banyak variannya sendiri, tapi tetap asalnya dari Indonesia ya. Ikinya sangat setuju yang dikatakan oleh warga Malaysia ataupun abang tadi daripada Malaysia. Daripada menimbulkan pergaduhan antara dua negara ini, geng, antara Indonesia dan Malaysia, pasal makanan, pasal kayak gini, kayak gitu. Lebih baik kita mempertikaikan antara ekonomi kedua negara ini, geng. Gimana caranya kita ataupun Malaysia dan Indonesia kita bisa maju ke depannya, jauh lebih maju ke depannya, geng. Kayak gitu. Gimana sejahteraan rakyat, kemiskinan makin mengkurang, dan peluang pekerjaan makin meningkat. Sepatutnya seperti itu, geng. Gak usah remeh-temeh seperti ini. Nah, contohnya seperti tadi, orang Indonesia ataupun mungkin pernah ke Padang juga, dia sangat terkejut bahwasannya di Malaysia juga ada rumah adat Minang. Ya, karena mungkin sejarahnya ya, setahu Ikinya aja ini ya, Ikinya bukan sok tahu ataupun sok pandai juga tentang sejarah kayak gitu ya. Dulu sebelum Indonesia dan Malaysia ini mereka masih terbentuk Nusantara kayak gitulah istilahnya. Soalnya Ikinya belum lahir itu ya, tapi sejarahnya memang kayak gitu ya. Jadi orang Minang ini pergi ke ataupun Raja Simalewar ya, Raja Malewar tuh dipinjam oleh Negeri Sembilan kayak gitulah pokoknya ya. Jadi terbentuklah jadi orang-orang Minang tuh mungkin yang setia kepada raja ini mungkin pergi ke Negeri Sembilan sana, geng. Jadi kalau tentang makanan lah, isu makanan, isu ini, isu inilah, aduh tolonglah gak usahlah dipertikaikan. Kalau kata orang Malaysia, netizen Malaysia, ambillah, klaim lah suka kalian lah terpulang kalian. Janji kalau ada makanan, dapat makanan, kita hentikan makanan saja. Janji jangan lupa baca bismillah. Kalau soal klaim-klaim, aduh geng, udah move on, lupakan saja. Apalagi ini terkait lagi isu baru tentang si Sahrul ini ya geng ya. Sahrul ini seorang lelaki pula dikaitkan yang soalnya berada di Malaysia. Kenapa tidak suruh mengklaim waria ini saja? Sedangkan waria di Malaysia ini sangat menegaskan kayak gitu ya geng ya. Ada Siti jebat kayak gitu ya geng ya. Ikinya lupa juga namanya, itu sudah diusir dari negara Malaysia karena penistaan agama.
Seharusnya Indonesia bisa dong mencontoh negara Malaysia tentang hal ini ya, jangan sampai didiamkan aja. Masa sudah 4 kali umrohnya masih dia diamkan. Waduh, malu dong negara jiran. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini kalian suka. Apa-apa bener silahkan boleh tulis di kolom komentar sesuka hati kalian, sepulang hati kalian. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.